kerja wilayah ini adalah bagian yang tidak terlepas dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka kita mengkonsolidir kekuatan PKB yang akan dipersiapkan dalam pertarungan 2024 nanti. Dari Bapak. Oke, jadi Muskerwil tadi itu bagian juga daripada mengidentifikasi peta kekuatan atau peta politik yang ada di Sulawesi Utara. Jadi tadi juga diselenggarakan beberapa sesi tentang teknis kerja, pengembangan partai, dan sekaligus kita akan mencari branding partai ke depan. Ini karena ini skop Sulawesi Utara yang kita lakukan sekarang ini di tingkat DPW ya, Sulawesi Utara. Nanti setelah ini apa yang kita hasilkan di dalam musyawarah kerja wilayah ini nanti akan dijabarkan di musyawarah kerja cabang. Dan kebetulan sebagai wakil ketua DPW Sulawesi Utara yang notabene masih dipercayakan sebagai ketua DPC PKB Minahasa Utara, tentu target-target yang sudah disepakati dalam musyawarah kerja wilayah ini yang harus kita maksimalkan di tingkatan DPC sehingga target di DPW ini bisa tercapai, karena target yang begitu bagus kita lakukan di tingkat provinsi, sementara penyokong itu ada di tingkat cabang. Kalau cabang juga bergerak sendiri, otomatis target ini tidak bisa dicapai sesuai dengan Saran terkait dalam Muskerwil dan penanganan di Kabupaten Minut sendiri adalah wilayah konstituen dari Pak Sarhan sendiri, menanggapi ataupun membatalkan stigma yang muncul dengan ada isu-isu MLB ataupun muktabar luar biasa dari Kabupaten Minut, dalam hal ini kader-kader PKB itu seperti apa? Jadi berkaitan dengan musyawarah kerja wilayah tadi tidak pernah disinggung masalah MLB, karena bagi kami MLB itu adalah hoax yang hanya akan mencoba merongrong PKB, sementara kita yang di dalam ini masih solid. Ini suara-suara yang dari luar aja yang selalu mengendus bahwa ada MLB, tapi kita yang di internal, yang di dalam pengurus-pengurus ini masih solid mendukung hasil muktamar Bali, yaitu Ketua Umum Gus Ami. Jadi kalau saya dan juga teman-teman pengurus yang ada di Sulawesi Utara, berita MLB itu adalah berita hoax yang tidak perlu kita besar-besarkan. Kita sekarang konsen bagaimana kemudian PKB ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa nanti di 2024. Dan berkaitan dengan Minahasa Utara, saat ini Minahasa Utara kita cuma memiliki satu kursi, tapi kita akan kerja keras sesuai dengan target-target yang sudah diberikan di dalam musyawarah kerja wilayah ini. Otomatis kita harus melakukan tindakan preventif yang sehingga capaian-capaian nanti sesuai dengan keinginan hasil daripada musyawarah kerja wilayah ini. Jadi target kita sebenarnya tidak muluk-muluk. Kita menginginkan di Minahasa Utara itu ada satu fraksi lah untuk 2024, dan juga berkaitan dengan keinginan dan permintaan teman-teman semua konstituen yang ada di Minahasa Utara dan Bitung untuk saya akan maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi mewakili Minut Bitung. Insya Allah ini akan bisa kita capai sesuai dengan target yang sudah diberikan dalam musyawarah kerja wilayah pada malam hari ini. Pak Soran, tadi pemberi materi tadi ke yaitu Pak Sek dari DPW mengatakan bahwa BKB itu
Tidak terlalu muluk-muluk, kemudian harus mengumpulkan pengusaha untuk masuk di dalam di tubuh di kepengurusan PKB. Kita punya target kita kerja membangun silaturahmi ke bawah dengan para konstituen. Bagi kami yang ada di PKB ada satu prinsip yang mendasar yang kami yakini ini bisa dilakukan oleh seluruh kader, karena tadi penguasa bukan tapi pengusaha tapi masih diusahakan, maka tentu ada trik-trik ini kita kira kita tidak bisa melepas begitu saja, karena perjalanan kita kan masih cukup jauh. Dan bicara masalah strategi, tentu ini strategi tidak bisa disampaikan ke teman-teman media karena ini adalah rahasia kami, tapi pada intinya kami akan membangun politik silaturahmi, prinsip bahwa memperbanyak teman dan untuk dalam rangka memperbesar suara PKB di 2024. Oke, makasih. Terkait juga dalam Muskorwil dalam hal ini ketika strategis itu dalam ungkapan sebuah internal yang tahu saja sebuah internal, tetapi capaian-capaian dalam tahun 2024 itu seperti apa, dan mungkin juru bicara bisa menjawab target-target pada 2024 mengacu Muskerwil pada bulan April hari ini dan esok hari mungkin. Jadi kalau bicara target tentunya PKB tidak muluk-muluk tapi realistis. Kerja politik itu sedang kami lakukan. Tapi kita punya target, yaitu kami akan melakukan pencapaian kursi sampai 40 kursi yang ada di DPR Kabupaten Selatan. Dan kita punya target-target khusus tersendiri juga untuk bagaimana meramu strategi untuk calon DPR RI dan beberapa calon di DPR provinsi di beberapa dapil. Tadi Muskerwil sudah dibuka secara resmi oleh Ketua DPW Pak Lukman Hakim bersama dari DPP Mas Eman, dan kami semua tadi kader dan peserta Muskerwil telah menerima wajengan-wajengan dan beberapa hal yang menyangkut tentang bagaimana memperluas branding Partai Kebangkitan Bangsa ke depan. Artinya begini, kita punya tema bahwa tema Muskerwil hari ini yaitu apa tadi? Lupa ya. Tema, mau ingat enggak tema tadi? Tema Muskerwil pantang ketinggalan. Dengan adanya tema pantang ketinggalan ini berarti bahwa modernisasi dan langkah-langkah kerja ke depan untuk Partai Kebangkitan Bangsa ini yang akan kita pertajam. Tentang target sudah saya sampaikan tadi bahwa kita mempunyai target 40 kursi, tapi kita mempunyai strategi khusus untuk beberapa dapil yang pada saat ini ada beberapa dapil yang memang masih kering, maka itu perlu ada strategi khusus untuk penanganan di titik-titik seperti itu. Oke. Terakhir juga terkait dengan strategi ini kan Pak Saran ini wakil ketua bidang pemenangan pemilu ya, jadi bisa Pak Saran nanti menyampaikan secara detail. Pak Jibir, dengan kekuatan jadi berkaitan dengan daerah-daerah yang belum ada kursi, tentu konsentrasi kita yang ada di wilayah ini akan fokus di daerah-daerah yang belum memiliki kursi, tapi kita juga tidak bisa menafikan daerah-daerah juga yang saat ini sudah memiliki kursi, tentu harus kita tambah sehingga target 40 kursi kabupaten kota itu bisa kita capai. Dan berkaitan dengan strategi gimana, kita kira ini jadi rahasia lah kan. Sekali lagi kita tidak bisa mau sampaikan ke teman-teman media karena waktu masih panjang. Samping itu dalam waktu panjang ini mungkin kita akan fokus saja di konsolidasi. Itu kita kira, karena bagi kami kita akan sulit memenangkan pertarungan kalau kita tidak memiliki strategi dan tidak memiliki pasukan apalagi.
pasukannya nggak ada, kalau strateginya nggak ada kan sia-sia yang orang bicara malam hari. dengan strategi apa dengan